Alhamdulillah sampai subuh pagi ini Allah masih menjaga ibadah kita, masih menjaga amal soleh kita berdasarkan ilmu, berdasarkan iman, berdasarkan takwa, dan berdasarkan Islam. Jadi insya Allah ibadah kita, amal soleh kita tidak hanya dinilai baik oleh Allah SWT, tapi juga diterima dan dibalas selama ibadah kita, amal soleh kita berdasarkan 4 landasan atau 4 fondasi. Yang pertama berdasarkan iman. Yang kedua berdasarkan ilmu. Yang ketiga berdasarkan takwa. Dan yang keempat berdasarkan Islam. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu Allah tahu isi hati manusia. Allah tahu isi hati manusia. Kenapa? Karena Ia yang menciptakannya. Jadi salah satu makhluk Allah itu manusia. Karena Allah pencipta manusia, maka Allah tidak hanya tahu fisik manusia, lahir manusia, jasad manusia, tubuh manusia, badan manusia, tapi juga tahu jiwa, hati, pikiran manusia. Di antaranya adalah isi hati manusia. Allah juga tahu isi hati manusia. Kenapa? Karena Allah itu lebih dekat dari urat nadi manusia. Jadi sekuat apapun, sehebat apapun, sekuasa apapun, kalau Allah mau melemahkan, Allah mau menjatuhkan kekuasaannya, bahkan kalau Allah mau mematikannya, gampang. Karena Allah itu lebih dekat dari urat nadinya, urat lehernya. Tinggal diputus saja mati itu. Jadi bagian leher yang bisa mematikan manusia itu namanya apa? Urat nadi. Itu di dalam Al-Quran surat Qaf disebut warid. Jadi walaqad, dan sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia itu. Wa na'lamu, dan kami juga tahu ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi tidak hanya yang diucapkan oleh lisannya, tapi juga Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kenapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya dari urat nadinya. Bahkan ketika berbicara tentang kejahatan Abu Jahal, kezaliman Abu Jahal yang suka membuli Rasulullah SAW, Allah mengancamnya untuk mencabut ubun-ubunnya. Jadi manusia itu banyak kelemahannya, banyak kelemahannya. Ubun-ubun dicabut, bukan hanya bodoh, apa di bawah bodoh apa ya? Sapuk gitu kan. Kenapa? Karena Abu Jahal itu nama aslinya Abul Hikam, bapak ilmu pengetahuan, tapi jahil, bodoh, ilmunya tidak diamalkan, tidak diamalkan, terus mengganggu, menyakiti dan sebagainya. Maka Allah mengancamnya untuk mencabut ubun-ubunnya. Ada kelemahan yang lainnya apa nih?
urat nadi ya gitu. Ini lebih dahsyat lagi kalau dicabut urat nadi ya. Makanya ada orang yang tiba-tiba mati aja ya, padahal sehat, kuat dan sebagainya. Dulu ada anggota MPR itu menentang habis ya syariat Islam diberlakukan di Indonesia, anti dengan syariat Islam. Pas istirahat ya dia mau ngikat tali sepatu ya. Jadi pakai sepatu mau ngikat talinya mati itu. Ya. Jadi pas ngikat tali sepatu dicabut itu urat lehernya itu ya, diputuskan. Ini surat Qaf ya, ayat 16. Kemudian Allah tahu isi hati manusia karena ia tidak melihat rupa manusia. Allah tidak melihat harta manusia. Ya, cantik, cakep, tampan, kaya, ya nggak peduli itu. Ya. Yang Allah lihat apa? Hati dan amalnya. Ya. Makanya jaga hati, jaga amal. Ya. Cuman sayang ya, Agim baru menciptakan lagu Jagalah Hati. Harusnya ada lagu kedua, jagalah amal ya. Jaga hati, jaga amal. Kenapa? Karena hati dan amal itu saling berkaitan ya. Jadi kalau hatinya bagus, maka amalnya juga bagus. Tapi kalau hatinya rusak, amalnya juga rusak. Maka Allah lihat hatinya, Allah lihat amalnya. Ada enggak ya kesesuaian, sinkronisasi, harmonisasi antara hati dan amal ya gitu. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanduru, tidak akan melihat, ila suwarikum, kepada rupa kalian, wa amwalikum, dan kepada harta kalian, walakin, tetapi, yanduru, ia akan melihat, ila kulubikum, kepada hati kalian, wa amalikum, dan amal kalian. Makanya solih itu ada dua, ada solih lahir, solih batin. Ada solih di depan, ada solih di belakang. Ada orang yang di depan solih tapi di belakang ada itu. Gitu. Ada orang yang kelihatannya jahat padahal baik, ada itu, ada. Makanya orang yang beriman tuh niatnya ya lebih baik dari amalnya, itu orang yang beriman. Ya, tapi orang munafik ya apa? Ya, kebalikannya ya. Jadi kalau orang beriman itu ya dia berinfak 100.000, sebenarnya dalam hatinya itu ingin 1 juta. Ya, cuman mampunya 100.000. Tapi kalau orang munafik dia infaknya 100.000. Tapi sebenarnya inginnya 2.000, tapi malu. Kalau 2.000 dikasih anak aja udah ini ya. Ya. Apalagi dikasihkan ke masjid. Ya mau masuk surga 2.000. Ya. Nah, kemudian ini hadisnya riwayat Muslim, riwayat Ahmad, dan riwayat Ibnu Majah. Jadi menjelaskan bahwa ukuran nilai manusia di sisi Allah bukan pada penampilan fisiknya atau kekayaan hartanya, melainkan pada ketulusan hati dan kualitas amal perbuatannya. Jadi tingkatkan keikhlasan, ya, ketulusan, ya. Dalam waktu yang sama tingkatkan kualitas amal. Sebab amal itu ada yang diangkat, ada yang tidak diangkat. Ya, amal yang diangkat itu amal yang bermutu, amal yang berkualitas. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha'u, wa amalin la yurfa'u, wa du'ain la yusma'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diangkat karena tidak bermutu, dan dari doa yang tidak didengar. Jadi jangankan dikabul, didengar juga enggak. Kenapa? Karena amalnya tidak bermutu, hatinya tidak khusyuk, dan ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Jadi ilmu itu ada dua. Ya.
ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ada di dalam hati. Kenapa? Karena ilmunya diamalkan. Ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya hanya sebatas retorika, hanya sebatas omongan. Ya. Iya. Makanya kalau kita mau tahu, ya, mau tahu ilmu seseorang, itu dengarkan omongannya. Tapi kalau mau tahu kecerdasan orang, lihat perbuatannya. Ya. Jadi kalau ngomongnya pintar, tapi perbuatannya ya, tidak sesuai dengan yang diomongkannya, dia pintar tapi tidak cerdas. Kita itu harus pintar dan cerdas. Sebab kalau pintar tidak cerdas, dibenci oleh Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan? Ya, besar banget ya murka Allah gara-gara kamu mengatakan apa yang tidak diamalkan. Ya. Kalau kata Prabowo, omon-omon ya. Itu orang yang dibenci Allah tuh, yang omon-omon tuh, hati-hati. Saya pernah tuh ya, tiap ketemu sama Ustaz, nanti saya jadwal di Al Husna ya. Ketemu lagi, Ustaz, nanti Ustaz saya berangkatkan haji ya. Sampai mati enggak tuh? Padahal Ustaz ya, apalagi yang bukan Ustaz. Makanya kita tidak boleh berharap sama manusia. Kecewa kalau berharap sama manusia. Ya. Ada Ustaz tuh, pintar banget, lincah banget, kepake ceramah di mana-mana. Ya, dia aktif di salah satu yayasan, tapi nggak diberangkatin haji. Ya, kecewa kan? Akhirnya dia bikin bimbingan haji itu sendiri. Oh, tiap tahun berangkat haji dia. Ya, bahkan umrohnya itu tiap bulan. Ya. Coba kalau ngandelin yayasan nggak berangkat itu. Ya, makanya kita tawakalnya jangan sama orang, tawakalnya sama Allah. Jadi jangan sampai kalah sama semut. Jadi yang namanya Nabi Sulaiman kan pernah datangin semut. Kemudian ditanya, kamu 1 tahun itu makan habis berapa banyak? Kata semut, ya saya habisnya itu sekepal tangan kamu. Itu kalau makanan semut. Kalau makan kita habis berapa tuh? Setahunnya tuh cuma segini katanya semut itu makannya. Kalau begitu kamu tidak usah cari makan. Ya, saya jamin makan untuk 1 tahun. Kalau cuma sekepal. Tapi kemudian setelah 1 tahun datang lagi. Ternyata nggak habis. Cuman dimakan setengah. Kenapa kamu tidak habisin? Sebab yang menjamin bukan Allah tapi engkau. Ya. Nah, jadi bisa jadi bohong kan. Makanya dimakannya tidak 1 kepal. Tapi setengah kepal. Setengah kepal lagi khawatir. Kalau yang menjanjikan ingkar. Jadi jangan sampai kita kalah tawakal dengan semut. Atau kalah tawakal dengan apa? Dengan burung ya. Burung tiap pagi kan kita lihat dari sana ya. Tiap pagi itu dia terbang rame-rame. Ya. Kemudian pulang dari sono kan. Ya, jadi berangkatnya perutnya kosong, pulangnya perutnya isi. Tapi ada yang menarik ya. Yang namanya burung itu ya kalau dia cari makan, sudah dapat makanan, sudah kenyang, selesai. Dia pulang tidak bawa oleh-oleh ya. Tidak bawa ikan kan, ada nggak tiap sore ikan? Ada yang bawa ikan 1 kilo, 2 kilo, nggak ada tuh. Itu tawakalnya luar biasa. Ya, itu luar biasa ya. Itu 270 triliun itu bekal untuk berapa tahun ya kita ya. Iya. Tapi yang namanya burung begitu. Yang penting perut sudah kenyang, udah balik lagi. Besok kan ketemu lagi ikan di laut. Ikan di laut itu berapa ton itu ya. Jadi nggak bakal habis itu. Jadi dia yakin dengan ya Allah sang pemberi rezeki ya. Kemudian Allah tahu isi hati manusia. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikan hati. Hati itu disebut kolbun. Kenapa? Karena suka bolak-balik ya. Kadang-kala rajin, kadang-kala males, ya. Kadang-kala semangat, kadang-kala loyo, ya. Ya. Kadang-kala baik, kadang-kala jahat.
kadang-kala ramah, kadang-kala judes kan gitu ya. Ya, itu manusia. Kenapa? Karena sifat hati itu bolak-balik ya. Oleh karena itu ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar hati itu tetap nggak bolak-balik ya. Dan ini doanya terkenal, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, yaitu Allah, teguhkanlah, mantapkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya. Karena Islam yang kafah itu hidup di atas sunnah Rasul, mati di atas agama Rasul, kemudian dilindungi sehingga aman dan selamat dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Kemudian kalau hati tetap, amal istiqomah ya. Kalau amal istiqomah itu maka ya malaikat akan turun ya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menghibur dan melindungi manusia, bukan hanya di dunia sampai akhirat tuh. Surat Fussilat itu ya. Ya. Jadi orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, tetap itu keyakinan yang ada dalam hatinya seperti itu, maka akan turun malaikat ya. Kemudian menghibur ya. Jangan takut, jangan sedih. Kalian harus gembira. Ya. Dengan apa? Dengan sorga. Ya. Jadi kalau kita harta banyak, jabatan tinggi, ya, dihormati orang, itu cuman ya, bagian kecil dari rezeki Allah. Tapi ada yang paling besar, paling banyak, paling baik yang bikin manusia bahagia. Apa? Sorga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Jadi hendaklah ya kalian itu bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kemudian tidak hanya dihibur, dilindungi. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami siap untuk melindungi kalian. Ya, melindungi kalian ya. Menolong kalian, membantu kalian, dekat dengan kalian, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad ya. Ya, jangan lupa tiap hari ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ya, ala dinik ya. Jadi Allah pantau itu ya, hati kita istiqomah enggak ya. Jangan sampai hati kita tuh plin-plan ya. Kemudian Allah tahu isi hati manusia. Kenapa? Karena Allah menguasai hatinya ya. Jadi jangan sampai hati kita dikuasai oleh setan ya, karena setan itu ya, selalu aktif menggoda manusia ya, di tempat darah mengalir ya. Di mana tempat darah mengalir? Di jantung itu ya. Kita kan nggak tahu yang namanya hati itu apakah jantung ya, apakah, kan ada dua ya, ya ada jantung ada hati ya. Nah, yang kita bisa memahami ya, mengingat, menganalisis itu jantung yang kecil ya, atau hati yang ada ampelanya ya. Nah itu kan kita nggak tahu, itu masalah gaib itu ya, masalah gaib. Tapi itu dipantau ya. Yang gaibnya itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu yang menyebabkan apa, yang kena penyakit liver tuh hati yang mana ya? Ya. Ya. Hati yang mana ya? Ya. Kan itu mah fisik ya, fisiknya kan, fisiknya. Ya. Kemudian di sini jelaskan ya bahwa innal qalba baina usbu'aini min asabi'ir rahman ya yuqallibuhu kaifa yasha. Ini hadis nih ya. Sabda Nabi, riwayatnya riwayat Muslim nomor 2654. Tolong dicamkan, ini penting ya. Ya. Sesungguhnya hati berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman ya. Jadi ada dalam genggaman tangan Allah hati kita itu ya. Ya. Dia membolak-balikan hati itu sesuai dengan kehendaknya ya.
Ada yang asalnya Islam jadi enggak Islam, ya. Ada yang asalnya enggak Islam jadi Islam, dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati itu berada ya di antara jari dari jari jemari Allah Ar-Rahman, ya. Nah, penjelasannya apa? Ya. Bahwa hati manusia sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Dalam kekuasaan Allah tuh, ya. Ya. Jadi bukan hanya nyawanya, bukan hanya ruhnya, bukan hanya jasadnya, tapi hatinya juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kuasa membolak-balikan atau mengubah keadaan hati seseorang dari iman kepada kufur, dari taat kepada maksiat, atau sebaliknya sesuai kehendaknya. Karena hidup kita itu dalam kehendak Allah. Makanya kalau mau aman, mau selamat, ikuti kehendak Allah. Ya. Kemudian ungkapan di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman adalah arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya. Disebut majazi, bukan untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi metafora untuk menunjukkan betapa mudahnya bagi Allah membolak-balikan hati, sebagaimana mudahnya seseorang membalikan sesuatu dengan jarinya. Kan mudahnya tuh, kan gampang ya. Nah, mau dibalikan gitu kan. Ya. Jadi semudah itu. Ya, Allah membolak-balikan hati manusia. Makanya ketika ada orang yang berbuat jahat, ya, beramal saleh, enggak boleh kita hina. Enggak boleh kita cela, ya. Sebab bisa jadi ketika jarak dia dengan neraka tinggal 1 jengkal, dia jadi taat. Dia jadi ibadah, jadi amal soleh, masuk surga. Sementara orang yang menghinanya karena amal solehnya, ibadahnya luar biasa, ketika dia dengan surga jaraknya 1 jengkal, ya Allah balikan hatinya sehingga dia maksiat, ya, beramal soleh sehingga masuk neraka, ya. Saya pernah itu, ya, waktu SMA itu ngajar ibu-ibu di masjid. Tapi ada ibu-ibu yang tidak suka sama saya, gitu kan. Dia asalnya aliran kepercayaan, aliran kebatinan. Jadi tiap saya lewat dari rumah menuju masjid, dia nunggu di depan rumahnya. Apa yang selalu dia ucapkan? Ustadz, nyari perek ya, gitu. Tahu perek nggak? Kalau dulu kan bondon ya, bondon. Padahal saya mau ngajar ibu-ibu. Saya jawab, enggak, saya mau ngajar ibu-ibu, gitu ya. Terus aja, Ustaz, mau nyari perek ya, gitu. Terus aja, enggak, saya mau ngajar ngaji ibu-ibu. Qadarullah, ya. Dia sakit parah tuh, sakit keras. Tapi kemudian ketika disembuhkan oleh Allah, dia kemudian ngaji itu, ya. Padahal dia benci sama ibu pengajian, bahkan benci banget sama ustazah ngaji. Dan kemudian luar biasanya, walaupun ngajinya sebentar, dia cepat nangkapnya, sampai dia ngajar ngaji juga jadinya. Ya, jadi yang lama kalah sama dia sampai meninggalnya tuh. Ya, ya. Coba kalau saya jawabnya jelek, ya, emang benar kan, saya mau ngaji bukan cari perek, gitu. Dan jawab aja kan. Apa susahnya sih menjawab begitu? Dia juga nggak marah ketika saya jawab begitu, ya. Ya. Kalau saya jawab, bukan saya yang cari perek, suami engkau, kan gitu, marah. Suamimu yang cari perek itu, pasti marah itu. Kemudian, ya, manusia tidak bisa menjamin keteguhan hati tanpa pertolongan Allah. Ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata zikir kita, syukur kita, ibadah kita tidak bisa kita lakukan secara maksimal, apalagi optimal, tanpa pertolongan Allah. Ya, jadi kita bisa berzikir karena pertolongan Allah. Kita bisa bersyukur karena pertolongan Allah. Kita bisa ibadah juga karena pertolongan Allah. Kemudian berdoa agar tetap istiqomah itu sangat penting. Karena hati orang beriman bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Sebab iman itu yazidu wa yankusu, bertambah. Kalau iman bertambah, ibadahnya juga bertambah.
Tapi kalau iman berkurang, maksiatnya yang nambah. Ya. Jadi iman itu yazidu, ya, selalu bertambah. Wa yanqusu, dan dalam waktu yang sama selalu berkurang. Makanya kita update iman itu dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Ya, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah sehingga itu jadi tabiat kita. Walaupun tidak ditalkinin, pasti itu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Itu kan ada kalau bersin, ya kadang-kadang keluar kata-kata kotor, ya udah, harusnya kan alhamdulillah kan gitu ya. Ini mau hasum dan sebagainya kan, apa tuh haji. Kenapa? Gampangan haji, gampangan alhamdulillah. Ya. Iya, kalau kita biasa alhamdulillah itu jadi kebiasaan. Ya, gitu. Ya, kenapa? Karena amal yang paling dicintai oleh Allah tuh adalah yang paling tetap, walaupun cuman sedikit. Ya, biasakan, masya Allah, qadarullah, apa lagi, subhanallah, ya, alhamdulillah, ya, la ilaha illallah. Insyaallah di samping bikin hati tenang, ketika kita sakarat tidak akan berat, ya, tidak akan susah. Insyaallah ringan dan mudah, sampai digambarkan seperti air yang keluar dari cerek, dari teko. Ya, keluarnya nyawa itu seperti keluarnya air dari cerek, gampang banget. Tapi bagi orang yang biasa maksiat, keluarnya nyawa itu seperti batang yang banyak durinya nyangkut di tenggorokan, ditarik sekaligus. Kira-kira seperti apa itu ya? Itu kan, seperti itu sakitnya. Jadi ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, ya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2140 dan Muslim nomor 2654. Sekarang tuh gampang ya, nyari hadis gampang. Kalau dulu kita harus beli mu'jam, ya. Kalau Quran beli Fathur Rahman atau tafsir ayatil Quran. Sekarang mah punya HP bisa apa saja kan HP itu. Ya, cuman rata-rata kalau anak-anak HP dipakai apa? Iya. Iya. Nah, nggak tahu bapak-bapak dipakai apa tuh kalau HP. Iya, coba. Kan ada ustaz ulama yang menerangkan tidak boleh bawa HP ke masjid, salah. Kalau bapak bawa HP ke masjid untuk ngaji boleh nggak? Boleh. Ya, untuk ngaji, buka tadi merekam Ustaz Samsir, ya. Kemudian nyari yang diceramahkan oleh Ustaz Samsir baik Al-Quran hadis, cari gampang itu. Dan itu insya Allah, ya. Jadi lebih mantap itu, ya. Pahalanya kalau kita mengoptimalkan fungsi HP untuk ibadah dan amal soleh, diantaranya untuk menuntut ilmu. Ya. Iya. Jadi urusan dunia itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai maksiat. Pertama tergantung niatnya. Ya. Ya. Dulu kan waktu pertama ada HP itu ya, orang itu pengen apa? Kelihatan, wah dia tuh punya HP. Karena HP itu dulu kartunya aja yang paling murah 250.000 itu pulsanya. Oh, itunya HP-nya juga ada yang 15 juta. Jadi HP makin lama makin gede tuh, sehingga bisa untuk melempar anjing. Tapi lama-lama makin kecil, makin tipis kan gitu kan. Itu teknologi ya. Jadi kalau digunakan ibadah insyaallah ya. Ya. Kemudian apa firman Allah? Ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ya. Bahwa ternyata ya, ya, Allah SWT dijelaskan oleh Rasulnya, dan ketahuilah bahwa Allah menghalangi antara seorang manusia dengan hatinya, ya, gitu. Jadi kalau Allah menghalangi, manusia nggak bisa apa-apa. Bukan hanya membolak-balikan, ya, bukan hanya menguasai, tapi juga menghalangi manusia dengan hatinya. Ya, itu ada dalam surat Al-Anfal ayat 24 ya. Jadi bukan hadis ya. Jadi wa'lamu, kamu harus tahu. Ya, anallaha, sesungguhnya Allah itu yahulu, menghalangi itu, membatasi bainal mar'i wa qalbihi, antara orang dan hatinya. Ya. Apa manfaat?
Ya, ayat ini, Allah yang berkuasa atas hati manusia, ia dapat menghalangi atau memalingkan hati seseorang dari kebenaran jika dia menghendakinya. Ya. Makanya kita berdoa, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arina batila batila wa arina batila batilan, ya, warzuqna jatinabah. Bisa pakai bahasa Indonesia, ya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, dan beri rizki kami untuk mengikutinya. Bisa mengikuti kebenaran itu rizki itu. Bisa memahami kebenaran itu rizki. Tidak hanya duit saja. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan beri juga kami rizki untuk menjauhinya. Itu kewajiban kita. Benar ikuti, jauh batil jauhi, kan itu. Makanya kita harus kenal dengan kebenaran, dan kita harus kenal dengan kebatilan. Di antaranya di samping ngaji berdoa, ya. Doanya Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jatinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak, dan beri kami rizki untuk mengikutinya. Ya Allah, ya perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan beri kami rizki untuk menjauhinya. Kemudian isi, ya, hati manusia yang Allah tahu itu apa, ya. Yang Allah lihat itu, yang Allah pantau, ya, yang Allah awasi, ya, dari, ya, isi hati manusia itu apa? Yang pertama iman. Jadi iman itu dilihat oleh Allah. Dalam hati kita tuh ada iman atau enggak? Allah lihat itu, ya. Di mana dalilnya? Ada dalam surat Al-Hujurat itu. Jadi qalatil a'rabu, ya, amanna, orang Arab kampung, Arab Badui, ya, Arab Badui, dia berkata, kami telah beriman, ya. Kemudian katakan oleh Muhammad kepada orang Badui yang mengatakan kami telah beriman, apa? Lam tu'minu, sebenarnya kamu belum beriman, ya. Kenapa? Walakin qulu aslamna, yang benar kamu baru Islam, ya. Belum beriman, baru Islam. Jadi katakan bukan amanah tapi aslamna, ya. Jadi iman itu nggak bisa dilihat, tapi kalau Islam bisa dilihat. Islam itu kan sholat, zakat, haji, syahadat, ya. Bisa dilihat nggak? Bisa. Tapi kalau iman nggak, ya. Makanya dia memproklamirkan dirinya amanah, kami sudah beriman. Kemudian Allah negur lewat rasulnya, lam tu'minu, kamu itu belum beriman, baru Islam. Kenapa? Walam yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman, ya, yang kamu ucapkan lewat lisanmu belum masuk ke dalam hatimu, ya. Jadi kalau iman sudah di sini, boleh mengatakan amanah. Tapi kalau belum ada di sini, ya, cukup mengucapkan apa? Aslamna. Jadi iman itu lebih tinggi daripada Islam. Makanya kalau kita ziarah kubur, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, ya. Jadi semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, baik orang-orang yang beriman maupun orang Islam. Iman dulu baru Islam, ya. Sebab ada Islam tanpa iman, ada, ya. Masuk Islam karena mau nikah, bisa kan? Gitu. Ya, ada tuh umroh karena mau nyaleg kan, ya. Nah, itu Islam tapi belum tentu iman, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa in tuti'ullaha wa rasulahu, ciri orang yang iman itu sudah masuk dalam hatinya. Ini bagian daripada, ya, muhasabah kita, ya. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim, ya. Jadi kalau kita taat kepada Allah Rasul, berarti iman sudah ada dalam hati, ya. Dan kalau iman sudah ada dalam hati, kemudian kita beramal, maka amal sekecil apapun, ya, itu nilainya luar biasa di sisi Allah, ya. Jadi walaupun kita zakat banyak, infak banyak, rajin ke masjid, tapi tidak ada iman dalam hatinya, nggak ada nilainya tuh, ya. Enggak, ya. Itu.
Walaupun misalnya ya sholatnya itu mungkin tidak bisa 5 waktu, ya tidak bisa. Tapi yakin bahwa sholat itu adalah perintah Allah, dan yakin bahwa datang ke masjid untuk mendirikan sholat itu termasuk bagian daripada memakmurkan rumahnya. Ya, dia datang ke masjid itu semampu dia. Ya, itu insya Allah nilainya lebih besar. Ya. Ada orang yang kalau mau hajatan ya, mau walimah ya, itu dia ke masjid ya. Ngundang jamaah. Tapi setelah walimah nggak ke masjid lagi tuh. Ya ada. Atau misalnya pas bagi kupon kurban tuh ya. Ibu-ibu tuh biasanya 30, 40, 50 paling banyak tuh. Kemarin perbuatan 55 ya. Tapi kalau ada pembagian kurban ya, bisa lebih dari 70 itu. Apalagi kalau acaranya jalan-jalan itu, luar biasa tuh. Ya, jamaah masih belum mau jalan-jalan, itu, gratis lagi itu. Nah, itu kan. Berarti Islam tapi belum imannya ada dalam hatinya. Ya, ciri orang yang iman ada dalam hati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah, mengamalkan Al-Quran. Dan ketaatan kepada Rasul, mengamalkan as-sunnah ya. Makanya kalau kita merasa ya iman kita belum mantap dalam hati kita karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya juga belum maksimal, maka ya hendaklah kita banyak istighfar, minta ampunan kepada Allah, minta rahmat kepada Allah SWT. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Ya, karena Allah tuh ghafurun, ya maha pengampun, ya rahimun, maha penyayang. Silakan nanti buka surat Surat Al-Hujurat ya. Silakan dibaca. Kemudian yang terakhir. Jadi semuanya ada berapa ya isi hati itu. Nah, isi hati yang terakhir ya hidayah. Ya. Jadi jangan sampai dalam hati kita tidak ada iman, tidak ada hidayah. Ya. Sebab untuk dapat hidayah yang Allah masukkan ke dalam hati kita, syaratnya harus beriman. Dan ini ada kaitannya dengan musibah. Ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Musibah apapun tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi banyak orang yang nyinyir terhadap Islam. Ya. Los Angeles kebakaran, terus Israel kebakaran, sampai sekarang itu lebih besar daripada Amerika. Itu azab dari Allah. Dikatakan itu cocok logi, bukan? Ya. Memang kalau tidak izin Allah tidak akan terjadi kebakaran di Amerika, tidak akan terjadi kebakaran di Israel. Ya. Kenapa? Nah, karena ternyata kebakaran yang sekarang itu bukan sembarang kebakaran. Ya. Kadangkala apinya tuh keluar dari bawah pohon apinya tuh. Ya, lewat tornado api, lewat petir dan sebagainya. Dan itu tidak bisa dilawan dengan senjata ya. Nah, jadi musibah apapun itu harus yakin tidak akan menimpa kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu wa may yu'min billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan masukkan hidayah ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Karena Allah terhadap sesuatu maha kuasa. Wallahu a'lam.